Selamat siang teman maju audiens kami semuanya. Baik teman-teman para guru dan dosen, teman-teman para profesional dan pengelola usaha, industri, teman-teman pelajar, mahasiswa milenial, dan semua masyarakat di Jawa Barat, Banten, DKI, dan seluruh Indonesia. Semoga kita semua terus semangat menghadapi situasi yang cukup berat saat ini, sehingga kita dapat menghasilkan prestasi-prestasi dan gagasan-gagasan yang baik untuk kemajuan kita bersama. Topik podcast kita kali ini adalah Merdeka Belajar dan kiat-kiat untuk mendukung kesuksesan industri, milenial, dan masyarakat. Bincang-bincang kita akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, program Merdeka Belajar, khususnya episode 2, Kampus Merdeka. Yang kedua, mendorong kesuksesan dunia industri. Yang ketiga, mendorong kesuksesan milenial. Dan yang terakhir, mendorong kesuksesan masyarakat. Kami sebagai host dari podcast ini, Raja Bahri dan Ambarina, mewakili milenial, sangat bangga menyambut kedatangan Pak Arif Satria, Ketua Forum Rektor Indonesia, dan Mas Ahmad Akbar, Musik Legend Indonesia pada acara ini. Selamat siang dan selamat datang Pak Arif Satria. Selamat siang semuanya, makasih Mas Raja, Ambar. Karena kita sudah swab test, menjaga jarak dan ruangannya terbuka, boleh ya Pak Arif Satria dan Mas Ahmad Akbar kita membuka masker? Boleh. Bersama kita pada hari ini juga hadir teman-teman para profesional dan milenial muda, dan tentu saja hadir teman maju penonton semua di tempat masing-masing. Sebelum kita masuk ke pembicaraan topik utama, menarik sekali bila kita bisa mengenal lebih dekat Pak Arif Satria, dan Pak Arif Satria berkenan menceritakan kepada teman maju semuanya sedikit tentang hobi musik Pak Arif Satria, serta kapan dan bagaimana Pak Arif menyukai lagu-lagu God Bless Mas Ahmad Albar seperti Syair Kehidupan, Panggung Sandiwara, dan Rumah Kita. Ya, terima kasih. Memang saya hari ini bangga sekali, senang sekali bisa bersandingan dengan favorit saya, ini Mas Ahmad Albar. Dulu pada waktu saya SMP, saya bergaul dengan banyak komposer dari Pekalongan, di mana komposer itu yang banyak bergaul dengan Ebit GAD. Nah, tapi pada saat itu ternyata lagu-lagunya God Bless itu lagu-lagu yang di Pekalongan sangat populer, sehingga hampir semua festival musik selalu lagu wajibnya adalah Kehidupan. Selalu lagu wajibnya adalah Semut-Semut Hitam. Kemudian lagu wajibnya, sehingga sejak saat itulah saya mengeksplor lagu-lagunya beliau semua, termasuk Balada Sejuta Wajah, itu lagu favorit saya. Balada Sejuta Wajah itu menceritakan tentang masyarakat ya, hidup kota, desa dan sebagainya. Kemudian Rumah Kita juga jadi lagu wajib ya. Panggung Sandiwara itu lagu-lagu ngehit semua. Memang Mas Ahmad Albar ini luar biasa. Jadi idola dulu itu satu vokalisnya, dua gitarisnya. Jadi kalau orang main gitar inginnya seperti Ian Antono, inginnya seperti Aya Syahrani. Nah, sehingga saya belajar lagu Syair Kehidupan pada waktu SMA itu yang ngulik-ngulik sendiri gimana supaya mirip Ian Antono, meskipun belum bisa-bisa sampai sekarang. Ya, dikit-dikit lah. Wah, saya terima kasih sekali Pak Arif. Sangat tersanjung. Saya juga penggemar lagu-lagu ketiga lagu tersebut itu. Oh, Pak Rajab, apa? Sering lagu Syair Kehidupan, Rumah Kita, dan Panggung Sandiwara. Jadi mungkin boleh ya Kang Ahmad Albar menceritakan kisah perjalanan lahirnya lagu itu serta suksesnya lagu itu. Ya, kalau Syair Kehidupan kebetulan ciptaan Arom Widodo, almarhum, ya, yang baru saja beberapa bulan yang lalu meninggal. Nah, itu memang Areng khusus menciptakan lagu itu untuk saya. Itu sebuah single waktu itu, bukan, dan dikolaborasikan dalam sebuah album, dan dia sangat mengharapkan saya bersama Ian Antono yang menggarap lagu itu. Dan kalau lainnya ya
banyak single-single saya seperti Panggung Sandiwara apa itu yang sebetulnya sebuah lagu apa soundtrack film Duo Kribo waktu itu saya masih bersama Jo. Tapi akhirnya karena banyak permintaan dari masyarakat, mereka minta supaya tetap dibawakan, ya akhirnya dibawakan oleh God Bless juga ditampilkan. Nah jadi gini Mbak, kekuatan God Bless itu sebenarnya yang saya sukai dan membuat lagunya abadi itu bukan semata-mata komposisi melodinya ya, tapi kekuatan lirik. Jadi kekuatan lirik itu yang membuat abadi, sehingga sekarang orang milenial akrab sekali dengan lagu Rumah Kita. Iya, benar. Itu yang saya nyanyikan setiap wisuda di IPB. Jadi saya menyanyikan setiap wisuda lagu Rumah Kita itu. Iya, terima kasih. Tapi begitu saya nyanyi lagu Syair Kehidupan, begitu saya nyanyi lagu Balada Suta Wajah, para milenial apa ini? Baik Pak, sementara Mas Ahmad Albar mengatur persiapan pembagian vokal dan memberi arahan kepada pemusik kita Kang Banu dan Audrey, kami mengajak Pak Arif Satria untuk ke studio podcast kita di lantai 2 untuk memulai bincang-bincang sharing tentang topik utama podcast kita. Okay. Tolong maju podcast semua, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tonton episode perdana Teman Maju Podcast sampai akhir. Karena sangat bermanfaat untuk kesuksesan industri, pelajar, mahasiswa, milenial, dan masyarakat Teman Maju Podcast semua. Dan di akhir bagian pembukaan, bagian kedua dan bagian akhir diskusi, Pak Arif Satria, Mas Ahmad Albar, dan host akan nyanyi bareng lagu Syair Kehidupan, Panggung Sandiwara, dan Rumah Kita. Selamat menonton. Di saat ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenal wajahmu. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap daku dengarkan syair lagu kehidupan. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenal wajahmu. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap daku dengarkan syair lagu kehidupan. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap
Sabdaku dengarkan syair lagu Teman Maju Podcast semuanya, kita mulai pembahasan mengenai program Merdeka Belajar. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa Pak Arif Satria, Ketua Umum Forum Rektor Indonesia, adalah rektor termuda di Indonesia dan berhasil membawa universitas yang dipimpin Pak Arif menjadi universitas terbaik di Indonesia menurut versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama menjabat sebagai rektor, Pak Arif mendorong mahasiswa dan dosen-dosen menghasilkan inovasi-inovasi untuk kemajuan industri dan melakukan penyesuaian dan terobosan kurikulum dalam rangka mencetak lulusan perguruan tinggi yang nantinya dapat menjadi entrepreneur, profesional, dan peneliti yang mempunyai leadership dan prestasi capaian-capaian. Program Merdeka Belajar ini dicetuskan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim dan mempunyai 6 pokok kebijakan, episode pokok kebijakan, tapi kita pada kali ini hanya membahas episode kedua mengenai Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini terdiri dari 4 hal. Pertama mengenai pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Sebagai Ketua Umum Rektor Indonesia, mohon Pak Arif Satria menjelaskan bagaimana mengenai program Merdeka Belajar untuk Kampus Merdeka, Pak. Oh iya, ini sebentar saya akan klarifikasi soal tua muda ya. Tua muda itu bukan soal usia. Tua muda itu soal visi. Orang kepala 6, kepala 7 berpikir masa depan, artinya dia masih muda. Orang kepala 2, kepala 3 berpikir masa lalu, artinya sudah tua. Ya, mantap, jadi kita bicara ini. Jadi tua muda bukan biologis. Iya, Pak. Nah, kemudian soal Merdeka Belajar, ini adalah bagian dari respons pemerintah terhadap disruption, respons pemerintah terhadap era baru yang diakselerasi oleh revolusi industri 4.0, sehingga pendidikan harus berubah. Nah, salah satu bentuk pendidikan perubahan itu adalah dengan pola yang lebih fleksibel, flexibility. Jadi sistem akreditasi yang memang itu sangat penting untuk penjaminan mutu. Kemudian kedua, pembukaan prodi yang dulu hanya dimiliki oleh PTNBH yang memiliki fleksibilitas, tapi sekarang seluruh perguruan tinggi. Begitu pula sekarang terbuka akses bagi perguruan tinggi Satker, perguruan tinggi PLU untuk bisa menjadi perguruan tinggi PTNBH. Itu kira-kira kebijakan dari episode ini. Tetapi yang jelas bahwa pentingnya mahasiswa untuk belajar di luar prodinya, ya, untuk sejumlah SKS yang akan diambil itu sangat-sangat penting untuk memperluas horizon. Jadi kalau kita lihat di Amerika misalnya pola pendidikan itu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 masih general. Iya. Nah, di kita ini seringkali sudah terlalu fokus, terlalu dalam, ya, bahkan kadang-kadang sulit dibedakan juga antara ini S1 atau S2. Nah, sekarang dengan pola Merdeka Belajar ini, mahasiswa dituntut untuk bisa mengambil mata kuliah di luar prodinya. Agar apa? Agar satu, memahami bidang keilmuan lain, kemudian kedua, dia semakin paham tentang pentingnya pendekatan-pendekatan interdisiplin, multidisiplin. Ya. Memang kalau kita baca pengalaman Steve Jobs, memang Steve Jobs itu sering sekali keluar dari program kuliahnya mengambil program kuliah lain secara diam-diam. Jadi memang ini sangat menarik sekali ya Pak, program Merdeka Belajar ini Pak. Kemudian selanjutnya kita pindah ke pembahasan kedua mengenai kiat-kiat mendukung kesuksesan industri, di mana perguruan tinggi kampus-kampus sudah banyak melakukan inovasi-inovasi, produk-produk baru untuk membantu industri. Tantangannya adalah inovasi-inovasi itu pemanfaatannya oleh industri itu sangat kurang. Nah, jadi mungkin Pak Ketua Forum Rektor bisa menjelaskan apa terobosan-terobosan yang harus kita lakukan agar pemanfaatan inovasi daripada kampus-kampus ini benar-benar
maksimum dilakukan oleh industri? Apakah bagaimana program link and match itu bisa benar-benar berjalan? Mungkin juga bagaimana supaya perguruan tinggi tidak hanya melakukan inovasi produk, juga Pak ikut membantu analisa pasar, bagaimana behavior, bagaimana permintaan dari pasar, Pak. Ya, jadi gini, memang persoalannya ada di hulu, di riset. Seringkali riset yang didesain oleh akademisi itu adalah riset yang berdasarkan imajinasi dia sendiri, bukan berbasis pada kebutuhan market. Oleh karena itu kita penting untuk membangun interaksi dengan dunia industri agar memahami peta persoalan seperti apa yang kemudian itu bisa dijadikan topik riset untuk keluarlah supaya mendapatkan solusi. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai Science Technopark. Jadi Science Technopark itu adalah sebuah institusi yang menjembatani antara kepentingan industri dan kepentingan perguruan tinggi. Nah, industri juga sama. Industri saya kira juga sangat-sangat penting untuk mulai mendekat ke kampus. Sehingga di Science Technopark itu kita bisa industri itu hadir di kampus, ngantor di kampus supaya ada komunikasi dengan para peneliti. Jadi saya kira akademisi itu menurut saya sangat-sangat sudah saatnya lah harus berinteraksi tidak hanya dengan industri tapi juga dengan masyarakat. Karena ini sangat berpengaruh pada daya saing kita. Nah, problem di Indonesia ini kan problemnya satu, memang support industri kepada riset itu masih rendah. Kita ini riset kita yang didanai oleh industri itu masih kurang lebih sekitar 20%. 80% masih bergantung pada pemerintah. Padahal yang lain-lain di Korea, di Jepang, Singapura, Thailand itu sudah di atas 50% itu pembiayaan dari industri. Iya, Pak. Jadi industri itu punya concern agar apa? Agar R&D itu menjadi kekuatan, dan R&D ada di mana? Di kampus. Nah, dengan R&D yang kuat akan muncul produk-produk yang memiliki daya saing. Dan memiliki daya saing, maka ini bisa meningkatkan indeks inovasi global kita. Karena indeks inovasi global kita saat ini masih berada di urutan ke 85 dari 100. Sebenarnya Pak Arief, memang seperti saya sebagai pengelola dunia usaha, memang kita mencari proyek-proyek apa lagi yang bisa kita kembangkan. Memang. Padahal dukungan perbankan itu selalu ada. Jadi apa aja yang kita kerjakan, insya Allah bank akan mendukung, cuman memang harus visible proyeknya, Pak. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang.
bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini Penuh beranak, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? 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 Baik Pak, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kiat mendorong kesuksesan pelajar, mahasiswa, dan milenial. Sebagai rektor, Pak Arief Satria telah melakukan banyak penyesuaian dan terobosan kurikulum dalam rangka mencetak pelajar, mahasiswa, dan milenial menjadi entrepreneur, profesional, dan peneliti yang mempunyai leadership dan prestasi capaian-capaian yang hebat. Program mendorong kesuksesan pelajar, mahasiswa, dan milenial ini sangat penting, karena berdasarkan data BPS, saat ini demografi penduduk Indonesia didominasi oleh pelajar, mahasiswa, dan milenial lebih dari 50%. Mohon pandangan Pak Arief Satria, bagaimana agar program mendorong kesuksesan pelajar, mahasiswa, dan milenial menjadi benar-benar dapat mencapai sasaran yang efektif, Pak? Yaitu pelajar, mahasiswa, dan milenial menjadi entrepreneur, profesional, dan peneliti yang hebat. Apa tantangan yang masih ada dan terobosan-terobosan apa yang masih perlu dilakukan, Pak? Ya, jadi di IPB, kalau kami sebagai contoh di IPB ya, kita lakukan adalah reform kurikulum. Jadi K2020 yang berusaha untuk menghasilkan lulusan kita yang memiliki karakter sebagai agile learner, sebagai pembelajar yang tangkas, yang lincah, yang tangguh, sebagai pembelajar yang cepat. Ya, karena apa yang kita hadapi adalah ketidakpastian. Yang kita hadapi adalah uncertainty, dan menghadapi uncertainty, maka yang paling penting adalah kemampuan kita untuk belajar. Nah, sehingga di situasi apapun, dalam kondisi apapun, maka orang yang menjadi learner itu akan bisa selalu beradaptasi terhadap perubahan. Karena yang kita siapkan sekarang, orang-orang yang siap terhadap perubahan dan orang-orang yang siap melakukan perubahan. Karena itu yang paling penting, komponennya adalah satu mindset. Jadi mindset ini yang kita dorong di kampus IPB adalah bagaimana mahasiswa memiliki growth mindset. Orang yang memiliki growth mindset adalah orang-orang yang yakin bisa merubah karakteristik pribadinya. Jadi talent itu bisa berubah, IQ bisa berubah. Semua bisa berubah karena apa? Karena kemauan yang sangat tinggi. Jadi orang-orang yang memiliki growth mindset biasanya adalah merupakan seorang agile learner. Dan pada saat yang sama kita juga akan mendorong agar para mahasiswa kita adalah orang-orang yang berorientasi pada future practice, bukan semata-mata pada best practice. Kalau fokus pada best practice, maka yang terjadi adalah mereka ini akan selamanya menjadi follower, karena akan meniru orang lain terus. Orang-orang yang follower ini biasanya selalu menunggu. Kita jangan jalan dulu, nunggu kampus lain. Kita jangan jalan dulu, nunggu negara lain. Itu ciri-ciri orang-orang yang follower, orang-orang yang inferior. Tapi kalau orang-orang memiliki kepercayaan diri, memiliki optimisme yang sangat tinggi, orientasi pada future practice, selalu dia ingin selalu terdepan, selalu ingin memulai, karena dia selalu ingin menjadi trendsetter perubahan. Nah, disinilah biasanya orang-orang yang memiliki future practice adalah orang-orang yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Jadi kreativitas yang sangat tinggi, Jack Ma mengatakan bahwa kompetisi masa depan bukan lagi berbasis pada knowledge, tapi berbasis pada kompetisi dan imajinasi. Ini moga-moga dengan kompetisi dan imajinasi yang kuat, maka ini orang akan semakin banyak yang fokus pada future practice, bukan pada best practice. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga harus perkuat integrity. Karena menurut Thomas Stanley, dari 100 faktor sukses, ternyata IQ bukan nomor 1. Sekolah di sekolah favorit bukan nomor 1. Nilai bukan nomor 1. Nomor 1 apa?
kejujuran, Iya, dan Pak. kedisiplinan. Nah itulah yang menjadi faktor kerja keras, kedisiplinan, kejujuran itu menjadi faktor yang menurut saya harus menjadi fondasi. Iya, Pak. Jadi growth mindset, kejujuran. Nah, ini memang sangat penting dan kita akan menghasilkan generasi muda yang tangguh, baik sebagai entrepreneur, sebagai profesional, dan sebagai peneliti. Mengenai entrepreneur ini, Pak Arief ya, saya melihat di perusahaan-perusahaan yang sudah jalan, itu kita juga membutuhkan entrepreneur, Pak. Jadi entrepreneur ini bukan berarti harus membuka usaha baru. Di usaha yang ada, kita membutuhkan entrepreneur untuk mengembangkan usaha, Pak. Nah, jadi mungkin para teman maju semuanya, mungkin entrepreneur itu menurut kami bisa mengembangkan perusahaan yang sudah ada, dalam arti di bagian bisnis development dari perusahaan, bisa juga membuka bisnis baru. Jadi kalau misalkan para teman maju belum berhasil menjadi entrepreneur, membuka usaha baru, bisa mencoba menjadi entrepreneur, mengembangkan usaha yang sudah ada di bagian bisnis development, Pak. Jadi IPB misalnya saat ini fokus pada bagaimana memperkuat technopreneurship dan sociopreneurship. Technopreneurship itu apa? Adalah kewirausahaan yang mampu mendayagunakan inovasi-inovasi yang dihasilkan untuk kepentingan bisnis. Sociopreneurship, bagaimana kita mampu mendayagunakan inovasi untuk kepentingan sosial. Jadi dua-duanya penting, sociopreneurship dan entrepreneurship. Nah, oleh karena itu kita sekarang sudah melakukan talent mapping di kampus. Di kampus itu kita melakukan talent mapping, kemudian ada berapa persen mahasiswa yang memiliki passion dalam bidang bisnis. Iya, Pak. Ternyata ada 31%. Jadi mahasiswa baru IPB 31% ingin menjadi entrepreneur. Iya, Pak. Oleh karena itu kita siapkan namanya program dari mulai business planning, business mentoring, business incubation melalui aktivitas-aktivitas seperti startup school, CEO school. Nah, kita mencoba untuk melahirkan talent-talent dalam bidang bisnis itu by design. Iya, Pak. Bukan by accident. Iya, Pak. Itu by design. Jadi tahap-tahap jelas, kemudian kita bisa memprediksi berarti lulusan IPB kira-kira berapa tahun lagi akan muncul banyak entrepreneur. Karena entrepreneur itu punya peran sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. Iya, Pak. Karena dia adalah sebagai job creator, Iya, bukan job seeker, bukan penunggu kesempatan, tapi dia adalah seorang the creator of opportunity. Dan itu orang-orang yang akan berkiprah di masa depan adalah orang-orang yang memang mampu banyak menciptakan kesempatan dan tentu kesempatan buat orang lain, sehingga kita selalu ajarkan kepada mahasiswa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Dengan apa? Ya dengan itu, dengan karya-karya inovatif, dengan menciptakan hal-hal baru yang itu akan membawa bangsa ini menjadi bangsa terdepan. Karena bangsa kita ini belum menjadi terdepan karena mayoritas masyarakatnya itu belum berorientasi pada satu growth mindset dan juga belum sampai pada kekuatan future practice dan masih merasa minder seolah-olah kita ini nggak bisa tumbuh. Padahal orang Jepang makan nasi, kita makan nasi. Orang Jepang makan hidup 24 jam, kita 24 jam juga. Bedanya apa? Bedanya soal kemauan. Kalau kita punya kemauan, punya tekad kuat, insya Allah kita akan sukses. Iya, jadi dengan talent mapping itu dari awal sudah bisa dipisahkan siapa yang mau jadi entrepreneur, siapa yang mau jadi pengusaha profesional, siapa yang mau jadi peneliti. Yang mau jadi entrepreneur bisa mendapat latihan yang lebih banyak karena memang pengusaha ini perlu latihan, benar Pak. Karena kalau kita lihat pengalaman pengusaha-pengusaha kita yang berhasil itu banyak yang sejak kecil, sejak SD, SMP sudah diajari orang tuanya Pak untuk mengenal uang, untuk mengembangkan uang dan sebagainya Pak. Makanya saya nanti minta Mas Rajab untuk menjadi mentornya juga. Terus untuk bagian yang terakhir mengenai mendorong kesuksesan masyarakat. Jadi universitas mempunyai program Tridharma perguruan tinggi.
terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, apa kira-kira terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kampus-kampus supaya masyarakat kita semuanya itu makin maju ekonominya. Terutama pada saat pandemi ini kita mengetahui bahwa banyak pekerja-pekerja harian, usaha kecil, usaha menengah sangat mengalami permasalahan yang perlu dibantu, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya kira masalah bagaimana perguruan tinggi itu jangan menara gading, tapi perguruan tinggi itu harus memberikan added value untuk masyarakat juga. Nah, kita melakukan misalnya bagaimana agribisnis teknologi park yang kita bangun di kampus, bagaimana memberikan impact kepada masyarakat sekitar kampus. Kita siapkan benih, kita dampingi teknologi, mereka menjual ke IPB, kita salurkan ke 47 supermarket yang ada di Jabodetabek. Jadi suplai sayuran di Jabodetabek di supermarket itu sebagian disuplai oleh petani-petani binaan IPB. Kita juga membangun di 53 desa di Jawa Barat tentang ada namanya One CEO, One Village, One CEO. Ya, jadi satu desa, satu CEO. CEO apa? CEO BUMDes. Nah, ini para alumni IPB, fresh graduate atau mahasiswa tingkat akhir, mereka melakukan aktivitas di lapangan bersama petani-petani dengan mengkonsolidasi BUMDes, melakukan diseminasi teknologi 4.0 yang terbaru, sambil membuka akses pasar, sampai Yoshinoya, Shakuhachi, kemudian Dekos, Angkasapura, Siloam, dan sebagainya. Mereka menjadi market, dan sekarang para petani di 53 desa merasakan harga yang lebih bagus dibandingkan dengan harga konvensional. Sehingga sekarang kita pun di IPB diminta oleh Astra untuk bisa membangun lebih dari 300 desa. Sekarang diminta untuk melatih kader-kader di 300 desa. Jadi ini adalah bagian dari kita bagaimana IPB dan kampus-kampus yang ada di Indonesia itu terus menebar manfaat untuk masyarakat sekitar agar ya keberadaan kita benar-benar dirasakan. Iya, Pak. Mantapkan. Pak Arief Satria, kebetulan pada hari ini kita juga dihadiri oleh audiens dari profesional, ada pengusaha, ada pemusik, Kang Alma Abar, ada dari milenial, dari ITB, dari UGM, dari Unibro, malah ada yang dari Seattle, Audrey. Mungkin audiens ada yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan kepada Pak Arief Satria. Ya, terima kasih Pak Raja, Pak Arief Satria. Untuk pertanyaan saya, dari sisi musisi, bagaimana kami anak-anak muda yang bekerja di bagian entertainment seperti musik dan arts berlawan dan bertahan di pandemi ini? Jadi setiap krisis, dan ini kan upaya percepatan perubahan. Krisis itu adalah bisa kita anggap bencana, atau kita anggap sebagai percepatan perubahan. Loh, dulu pada waktu 5 tahun lalu, ketika kita bicara WFH, orang bingung semua. Kerja kok fleksibel? Kerja kok di rumah? Fleksibilitas sesuatu yang aneh. Tapi hari ini kita merasakan bahwa fleksibilitas sesuatu yang penting. Nah, apalagi sekarang di dunia musik yang memang musik semakin terdisrupsi kan? Menghadapi disruption yang luar biasa, karena sekarang sulit menemukan penjual CD, penjual kaset, karena semua ada di Spotify, ada di Joox dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya musik juga ada opportunity, kan yang pasti ada masalah-masalah adalah off air sulit dilakukan. Tapi sekarang kreativitas musisi sudah semakin canggih karena apa? Karena dengan menggunakan teknologi bisa menyanyi dimanapun dalam event apapun dengan cara-cara yang aman dan cara-cara yang smart. Iya, betul. Itu justru memang kita ditantang untuk menganggap ini sebagai opportunity sehingga kita keluar kreativitas. Coba kalau kita nggak ada krisis ini, nggak akan keluar kreativitas. Jadi dengan digitalisasi sebenarnya musik itu bisa terus bergerak, ya Pak, tidak terpengaruh oleh pandemi, ya Pak, ya Pak ya. Kita harus optimis.
Memang kita akui ya, industri musik semakin lama semakin menurun. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah mulai bangkit lagi kan, karena tadi kreativitas yang muncul, karena menemukan cara-cara baru untuk bisa tetap survive. Jadi tadi pertanyaan sangat menarik dari Audrey, mungkin ada dari teman yang lain, Ya, alumni PB. alumni PB. Silakan Mas. Kemarin itu ada isu mengenai food estate untuk program pengembangan padi ya, sawah di estate. Ternyata sementara ini berhenti, tidak ada kemajuan. Lalu saya kebetulan ada salah satu staf khusus dari PUPR itu mengadop pikiran Menteri PUPR untuk gimana kalau di waduk-waduk yang di bawah PUPR itu dibuat semacam floating rice, jadi sawah di atas air. Nah, saya ingin tanya, apakah dari kepada Bapak Rektor, apakah dari PB juga sempat ada penelitian atau sudah masuk juga ke wilayah floating rice? Karena ini Menteri bersama Presiden ingin sekali memperoleh masukan tentang mengenai floating rice ini. Ya, saya kira floating rice dan berbagai bentuk cara bertanam itu kan hanya beda medianya kan. Ini penting untuk dilakukan riset yang mendalam ya. Sebelum itu kita lakukan diseminasi ke masyarakat. Dan termasuk dalamnya food estate itu, saya selalu menyampaikan bahwa food estate selalu dirancang dengan desain yang realistis, yang baik. Tapi yang paling penting lagi adalah percepatan pemanfaatan teknologi. Jadi di food estate itu menurut saya mekanisasi itu sudah menjadi tuntutan pada saat yang sama. Pemanfaatan teknologi 4.0 yang terkini. Ada drone, ada robotics, ya, kemudian juga ada semua berbasis pada satelit, autonomous tractor. Jadi kita menemukan autonomous tractor. Jadi traktor otomatis ya, tanpa pengemudi. Ini kan di food estate kan luasan lahan yang begitu luar biasa. Dan kemudian apalagi orang-orang yang akan bekerja yang berminat ke sana kan ini. Jadi pentingnya satu, teknologi harus dipercepat, diakselerasi. Kedua, memang perlu mobilisasi pada mahasiswa. Sebagaimana itu pernah dilakukan pada saat BIMAS. Jadi perguruan tinggi harus digandeng. Jadi kalau pemerintah ingin mengembangkan sesuatu yang sifatnya strategik, mau tidak mau harus gandeng perguruan tinggi. Satu, kita punya teknologi. Dua, kita punya massa. Nah, dengan teknologi dan SDM inilah kita bisa meningkatkan kualitas produk pertanian. Nah, termasuk di dalamnya tadi ini tantangan floating rice, kemudian ada hidroponik, kemudian apapun itu bisa kita lakukan. Sekarang menanam padi di atas aspal bisa nggak? Bisa juga. Cuman kan ongkosnya mahal. Nah, jadi kita bicara memang bukan soal kemungkinan ya, produksi padi di mana, tapi juga harus dikaitkan dengan cost dan juga biaya. Ya, supaya memang apa yang dilakukan itu sesuatu yang visible secara ekonomi dan secara bisnis, sehingga orang tertarik untuk melakukan kegiatan penanaman padi. Jadi terakhir kami minta Pak Arif Satria memberikan closing statement mengenai Merdeka Belajar, mengenai bagaimana meningkatkan industri millennials dan masyarakat. Silakan Pak. Jadi prinsipnya adalah kita ini harus bisa menjadi bagian dari masa depan. Kata Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan cara menciptakan yang hari ini. Oleh karena itu diperlukan keberanian dan langkah-langkah kreatif untuk memulai masa depan dengan karya-karya hari ini. Sehingga karya-karya harus inovatif, harus berdimensi jangka panjang, dan juga harus sifatnya disruptif. Karena pilihan kita adalah to disrupt or to be disrupted. Kalau dalam perang kan to kill or to be killed. Dan dalam era perubahan ini to disrupt or to be disrupted. Nah itu sekarang tidak ada pilihan lain selain kita harus mendisrupsi, termasuk mendisrupsi diri kita sendiri, supaya kita benar-benar bisa menjadi trendsetter perubahan. Terima kasih ke Pak Arif Satria, kepada semua audiens yang hadir di
studio kita dan juga kepada para teman maju yang menonton acara kita. Mudah-mudahan di episode yang mendatang kita masih bisa berjumpa kembali dengan topik yang lebih baik. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, ada di sini. Rumah kita, rumah kita ada di Indonesia.